Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du ayuhal hadirun ittaqullaha la'alakum tuflihun. Teman-teman mahasiswa dan para santri, pada kesempatan ini marilah kita membahas tentang persoalan perkawinan beda agama dalam hal ilat hukumnya itu apa. Baik, ilat hukum didefinisikan sebagai alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan suatu ketentuan hukum. Dengan adanya ilat hukum, suatu persoalan bisa ditetapkan hukumnya, sebagaimana diharamkannya minuman keras, karena terdapat suatu ilat hukum, yaitu adanya sifat memabukkan yang dikiaskan kepada keharaman khamr. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Al-Quran yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Itu dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat ke-90. Di samping itu, ilat hukum dapat menjadi suatu persoalan di mana ketetapan hukumnya bisa mengalami perubahan. Contohnya, diperbolehkannya tayamum baik sebagai pengganti wudhu maupun mandi wajib bagi orang sakit dalam bepergian karena tidak mendapatkan air, seperti terdapat dalam Al-Quran yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadukum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan salat, maka basuhkan wajah-wajahmu dan kedua tanganmu sampai siku-siku, dan usaplah sebagian dari kepalamu dan kedua telapak kakimu sampai pergelangan kaki. Dan apabila kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan debu atau tanah yang bersih atau suci. Maka sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan atau mensucikan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu supaya kamu bersyukur. Itu surah Al-Ma'idah ayat ke-6. Perubahan ketentuan hukum dari kewajiban bersuci, baik dengan berwudu maupun dengan mandi, menjadi bertayamum adalah rukhsah atau kemudahan untuk menghilangkan kesulitan. Keadaan sakit dalam bepergian atau tidak mendapatkan air dianggap sebagai suatu kesulitan, sehingga merupakan ilat hukum diperbolehkannya tayamum dalam bersuci atau toharoh. Contoh lain dari penerapan ilat hukum yang disebabkan oleh kondisi-kondisi tertentu yang menyulitkan, sehingga menuntut adanya suatu ketentuan hukum yang baru yang lebih meringankan, adalah ijtihad Umar bin Khattab dalam menghukumi kasus pencurian yang dilakukan karena kondisi kelaparan yang dialaminya.
Hukuman yang ditetapkan oleh Umar ketika itu tidak sama dengan ketentuan yang terdapat di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ditetapkan bahwa seseorang yang melakukan pencurian harus dihukum dengan potong tangan, sebagaimana dinyatakan dalam ayat berikut. Wasyariqu wasyariqatu faqta'u awidiyahuma jazaa'am bima kasaba nakalam minallah. Seorang pencuri laki-laki dan seorang pencuri perempuan, potonglah kedua tangan mereka sebagai balasan atas apa yang mereka usahakan dan sebagai hukuman dari Allah. Itu terdapat dalam surah Al-Maidah ayat ke-38. Pada saat itu, Umar tidak menghukum pencuri dengan potong tangan, karena Umar melihat bahwa pencurian yang dilakukan adalah karena adanya kondisi keterpaksaan, kemiskinan untuk mempertahankan hidup. Itu menurut Abdul Aziz Dahlan dalam ensiklopedi jilid 2 halaman 376. Sehingga apabila diterapkan potong tangan terhadap pencuri tadi, maka akan mengantarkan kepada ketidakadilan, bahkan kemadaratan yang lebih besar bagi pencuri tersebut. Keputusan yang dilakukan Umar karena didasarkan kepada pemikiran bahwa ayat yang menjelaskan tentang ketentuan hukuman potong tangan bagi pencuri adalah dalam keadaan normal, bukan dalam keadaan keterpaksaan atau darurat, seperti yang dilakukan oleh pencuri dalam kasus tadi yang mengalami kondisi kelaparan. Kondisi kelaparan ini merupakan satu ilat hukum yang menjadikan hukum yang diterapkannya berbeda dengan hukum yang ada dalam nas itu sendiri. Perbedaan hukum ini disebabkan adanya ilat yang menghendaki perbedaan perlakuan hukum dengan hukum asalnya. Dalam hal ini adalah hukum potong tangan. Hal yang sama terjadi berkaitan dengan persoalan zakat. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa terdapat 8 kelompok orang atau asnaf yang berhak mendapatkan zakat, termasuk di dalamnya adalah kaum mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Sebagaimana terdapat dalam ayat, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fis sabilillah wabnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai ketetapan dari Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Itu adalah Quran Surah At-Taubah ayat ke-60. Menurut Umar, zakat diberikan kepada mereka, para mu'alaf, ketika umat Islam masih lemah, sehingga sangat membutuhkan mereka. Tetapi ketika umat Islam sudah kuat, mereka tidak lagi mendapatkan bagian zakat. Oleh karena itu, pada masa Umar, kaum mu'alaf tidak lagi mendapat bagian zakat. Menurut Umar, ilat hukum bahwa kondisi umat Islam sudah kuat merupakan dasar bagi keputusannya untuk tidak memberikan bagian zakat kepada kaum mu'alaf dan bukan sebagai tindakan untuk menolak ketentuan dalam Al-Quran. Demikian menurut Abdul Aziz Dahlan dalam ensiklopedi jilid 2 halaman 376. Ijtihad yang dilakukan Umar dalam beberapa persoalan di atas sepintas tampak tidak sesuai dengan ketentuan nas apabila dipahami secara tekstual atau lahiriah atau zohir ayat. Tetapi ijtihad Umar tersebut dilakukan bukan untuk menentang, mengabaikan dan mengingkari nas. Ijtihad itu didasarkan pada alasan jelas, ilat hukum yang dianggap pasti untuk merealisasikan kemaslahatan, yaitu kemaslahatan yang dipertimbangkan secara benar. Karena tujuan dari syariat Islam itu sendiri adalah merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan, sehingga suatu kemaslahatan yang tercapai dengan ketentuan yang berbeda bukan didasari pada pengingkaran terhadap nas, dan hal itu tidak bertentangan dengan nas itu sendiri.
Karena disuruh ketentuan hukum dalam nas adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Dalam kasus-kasus tertentu, keberadaan ilat hukum bahkan dapat menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal, yaitu dalam keadaan darurat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran bahwa innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah famanidurra ghaira bagin wala adin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Kebolehan memakan sesuatu yang haram pada ayat ini adalah karena dalam kondisi terpaksa untuk mempertahankan hidup, bukan untuk kesenangan dan keinginan memakannya. Memperhatikan hidup atau mempertahankan hidup adalah sesuatu yang darurat, sehingga memakan yang haram pun diperbolehkan asalkan hanya secukupnya saja. Dari uraian itu bisa kita pahami bahwa sesuatu ilat hukum dapat berupa sifat maupun kondisi tertentu yang karena sifat atau kondisi tertentu tersebut suatu persoalan dapat ditetapkan hukumnya, atau dengan kata lain bahwa ketentuan hukumnya bisa mengalami perubahan dari hukum asalnya. Dalam hukum Islam terdapat kaidah-kaidah yang menegaskan bahwa suatu ketentuan hukum bagi suatu peristiwa atau persoalan tidak harus atau mesti berlaku untuk selamanya pada tempat dan waktu yang berbeda. Artinya bahwa suatu hukum dari suatu peristiwa yang secara dohir atau materi sama sangat mungkin hanya berlaku untuk waktu, tempat, dan keadaan tertentu ketika peristiwa itu terjadi. Tetapi ketentuan hukum itu harus dipertimbangkan lagi ketika akan diterapkan pada waktu atau tempat yang berbeda. Bahkan mungkin ketentuan hukum itu tidak cocok sehingga tidak berlaku dan harus dirubah. Demikian menurut Yusuf Qaradawi dalam As-Siyasah Syar'iyyah cetakan ke-1 Kairo Maktabah Wahbah 1998 halaman 295. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang berbunyi la yangkiru tagyirul ahkam bitagyiril azman wal amkan wal ahwal. Ini artinya tidak dipungkiri terjadinya perubahan hukum disebabkan karena perubahan zaman, tempat, dan keadaan. Kaidah ini menurut An-Nadwi telah disepakati para ulama baik oleh ahli fikih maupun ahli usul fikih bahwa hukum-hukum yang bisa berubah dengan terjadinya perbedaan zaman dan adat istiadat adalah hukum yang bersifat ijtihadi yang ditetapkan atau dibangun berdasarkan uruf atau adat dan maslahah. Apabila kaidah itu dituliskan secara lengkap, maka kalimatnya berbunyi la yunkaru tagayyurul ahkam al-mahbniyah ala maslahat wal urub bitagyuril azman. Demikian Ali Muhammad An-Nadwi dalam kitabnya Al-Qawaidul Fiqhiyah Damsyik Darul Ilmi 1987 halaman 123. Selain kaidah hukum di atas, dalam ilmu usul fikih juga terdapat kaidah-kaidah hukum lain, yaitu bahwa suatu hukum itu berjalan bersama-sama dengan ilatnya. Al-hukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adaman. Kaidah-kaidah hukum sebagaimana disebutkan di atas memberi petunjuk bahwa persoalan ilat hukum merupakan persoalan yang sangat penting dalam rangka menetapkan suatu hukum bagi suatu peristiwa
sehingga terwujud suatu ketentuan hukum yang benar-benar memiliki dasar pertimbangan yang jelas. Persoalan ilat hukum harus mendapat perhatian, karena suatu peristiwa hukum meskipun memiliki kesamaan dengan peristiwa yang lain secara zahir, tetapi tidak mesti memiliki faktor, unsur-unsur, dan penyebab yang sama. Ini merupakan ilat hukum, merupakan suatu alasan tertentu yang dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan suatu hukum, sehingga hukumnya bisa berbeda dengan hukum yang telah ada. Secara khusus, penggunaan istilah ilat hukum biasanya dilakukan dalam pembicaraan tentang qiyas, sebab di dalam qiyas, ilat merupakan unsur atau rukun dalam qiyas. Muhammad Abu Jahroh, Usul Fikih Tanpa Tahun, Darul Fikri Al-Arabi, halaman 237. Sebagian ulama seperti Yusuf Al-Qardawi memberikan batasan tentang adanya perubahan hukum yang didasarkan kepada perbedaan konteks historis. Menurutnya, terjadinya perubahan hukum dengan dasar berbedanya kondisi dan situasi hanya berlaku pada hukum yang disandarkan pada adat istiadat dan kebiasaan. Karena adat istiadat dan kebiasaan itu senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan hidup manusia. Dengan perubahan adat istiadat dan kebiasaan, maka berubahlah ketentuan hukum. Tetapi ketentuan ini tidak berlaku untuk hukum-hukum yang sudah ada ketentuannya berdasarkan dalil-dalil syara, karena dalil-dalil syara tidak dibangun di atas adat istiadat dan juga tidak dibangun atas kebiasaan. Contohnya, hukuman kisos bagi seorang pembunuh yang melakukan pembunuhan dengan sengaja, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu sekalian kisos, orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak, wanita dengan wanita. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 178. Hukuman kisos didasarkan pada dalil-dalil syara, bukan adat istiadat dan kebiasaan. Oleh karena itu, dalam kami perubahan hukum karena perubahan keadaan harus dengan sikap yang hati-hati sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman bahwa semua hukum secara mutlak bisa dirubah atau diganti karena perubahan atau perbedaan waktu dan tempat. Dalam persoalan perubahan hukum ini, Yusuf Al-Qardawi juga menyebutkan istilah yang digunakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Menurutnya, Ibnu Qayyim memilih memakai istilah perubahan fatwa, bukan perubahan hukum. Ini Yusuf Qardawi dalam buku As-Siyasah halaman 295 sampai 297. Berkaitan dengan ilat hukum, dilakukannya perkawinan beda agama, terdapat beberapa pendapat. Pertama, bahwa dibolehkannya seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita non-muslim, dalam hal ini khusus dengan wanita ahlul kitab, adalah didasarkan pada makna secara tekstual dari ketentuan surah Al-Maidah ayat 5 yang secara jelas membolehkan perkawinan seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita ahlul kitab. Kedua, bahwa dibolehkannya perkawinan muslim dengan non-muslim didasarkan pada pemaknaan secara hermeneutik, yaitu hermeneutik itu berupa atau berperan untuk memberikan aturan-aturan dalam disiplin penafsiran terhadap teks. James Gordon, Introduction the Philosophical Hermeneutic, London University Press 1994, halaman 1. Dalam hermeneutika, suatu teks sangat terkait dengan konteks. Pemaknaan terhadap teks bisa saja berubah dengan adanya perubahan konteks. Perbedaan konteks historis antara diturunkannya atau asbabun nuzul ayat yang melarang orang Islam melakukan perkawinan dengan orang musyrik
dengan konteks yang ada pada saat ini. Kondisi dan situasi diturunkannya ayat yang melarang perkawinan antara seorang muslim menikah dengan non-muslim, dalam hal ini musyrik atau musyrikah, adalah dalam keadaan konflik dan peperangan antara umat Islam dengan non-muslim pada saat itu. Karena pada saat ini konflik tersebut sudah tidak terjadi lagi, lebih-lebih peperangan, maka hukum larangan perkawinan tersebut berubah menjadi hukum diperbolehkan. Ketetapan larangan perkawinan antara seorang muslim dengan non-muslim di atas tidak berlaku dan tidak bisa diberlakukan pada konteks sekarang, karena konteks, situasi dan kondisinya sudah berubah dan berbeda dengan konteks pada saat ayat diturunkan. Itu adalah pendapat dari Nurholis Majid dalam Fikih Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis, cetakan ke-7 Jakarta Paramadina 2005, halaman 153 sampai 162. Demikian teman-teman bahasan kita mengenai perkawinan beda agama dalam hal ilat hukumnya. Jadi ilat hukum dari perbedaan perkawinan, perbedaan agama. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.